Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Our Story bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Pagi itu, cahaya matahari menembus jendela kamar yang berpadu dengan aroma wangi kopi hangat. Rita berdiri di depan cermin, merapikan rambut hitam panjangnya yang terurai rapi di bahu. Tubuhnya dibalut daster lembut warna pastel. Wajahnya terlihat tenang tapi lelah. Ia baru saja menyelesaikan rapat daring dengan klien luar negeri. Sudah hampir 3 tahun ia bekerja sebagai desainer interior profesional, dan kini penghasilannya bisa mencapai lebih dari 50 juta rupiah per bulan. Namun tak ada satupun tetangga, bahkan suaminya sendiri, yang tahu seberapa besar hasil kerja kerasnya itu. Bagi Rita, kebahagiaan rumah tangga bukan diukur dari siapa yang memberi lebih banyak, tapi dari rasa saling menghargai. Dan itulah yang selama ini ia coba pertahankan bersama suaminya, Harry. Harry muncul dari kamar mandi sambil menguap lebar, mengenakan kaos lusuh dan celana pendek. Wajahnya tampak masih mengantuk. "Pagi, sayang. Sarapannya udah siap belum?" tanyanya dengan nada malas. Rita tersenyum lembut. "Udah, Mas. Aku bikin nasi goreng sama telur mata sapi. Kopinya juga udah aku taruh di meja." "Ah, mantap. Istri siapa sih ini? Rajin banget," ujarnya sambil terkekeh kecil, duduk di kursi makan tanpa sempat membantu. Rita hanya tersenyum, walau hatinya sedikit perih. Harry memang jarang sekali menawarkan bantuan. Sudah hampir setahun belakangan ini ia tidak punya pekerjaan tetap. Kadang mengaku jadi maklar tanah, kadang ikut proyek teman yang entah benar entah tidak, tapi hasilnya selalu nihil. Meski begitu, Rita tak pernah mengeluh. Ia menutupi semua kekurangan itu dengan bekerja lebih keras, membayar semua tagihan rumah, cicilan, bahkan memberi uang saku untuk Harry agar tidak merasa rendah diri. "Mas, hari ini kamu nggak keluar?" tanya Rita pelan. Nggak dulu deh. Lagi males. Lagian teman-teman juga pada sibuk, belum ada proyek masuk." Rita hanya mengangguk. Ia tahu arti dari kalimat itu. Harry akan seharian di rumah, main ponsel, atau nongkrong di warung kopi bersama teman-temannya. Tapi ia tetap sabar. Setelah sarapan, Rita berpamitan untuk berangkat bekerja ke studio desainnya di kota. "Mas, aku pergi dulu ya. Kalau ada tukang gas datang, tolong dibayarin pakai uang di laci dapur." "Tenang aja, aku urus," jawab Harry sambil memainkan ponsel tanpa menoleh. Rita memandangi wajah suaminya sesaat. Ada cinta di sana, tapi juga kecewa yang makin lama makin sulit disembunyikan. Namun ia tetap memeluk Harry sebentar sebelum pergi, berharap masih ada harapan dalam rumah tangga mereka. Sore hari, Rita pulang dengan senyum kelelahan. Studio desainnya baru saja mendapat proyek besar, renovasi rumah artis lokal. Ia ingin sekali menceritakannya pada Harry, tapi begitu membuka pintu, yang ia lihat hanyalah suaminya tertidur di sofa, televisi menyala, dan bungkus makanan berserakan di meja. Rita menatap sekeliling rumah yang berantakan. Ia menghela napas panjang, lalu mulai merapikan semuanya tanpa suara. "Kalau aku ngomel, nanti dibilang cerewet," gumamnya lirih. Setelah makan malam, Harry baru terbangun dan langsung berkata, "Besok ibu mau ke sini. Katanya pengen tinggal beberapa minggu. Katanya rumahnya lagi direnovasi." Rita sedikit terkejut, tapi tetap tersenyum sopan. "Oh gitu, ya sudah. Nanti aku siapkan kamar depan buat ibu. Tapi bilang ke ibu ya, aku kerjanya padat akhir-akhir ini, jadi mungkin gak bisa banyak ngobrol." "Ya, tapi jangan lupa bersikap baik sama ibu. Kamu tahu sendiri, dia agak sensitif." Rita mengangguk pelan. "Iya, Mas. Aku ngerti." Dalam hatinya, ia berharap kehadiran ibu mertua bisa membawa suasana baru yang lebih hangat, bukan sebaliknya. Selama ini, ia masih berusaha menghormati mertua yang jarang sekali akur dengannya. Malam itu Rita duduk di ruang kerja, menatap laptopnya yang menampilkan angka-angka hasil transfer proyek besar. Ia tersenyum kecil. Dari penghasilannya bulan ini, ia bisa melunasi 1 cicilan rumah lagi. Namun senyum itu perlahan hilang saat ia menatap pintu kamar, mendengar suara Harry mengobrol dengan seseorang lewat telepon. Suaranya sombong, penuh kepalsuan. "Iya, bro. Aku sekarang enak. Istriku kerja, tapi aku yang ngatur semua keuangan.
Namanya juga kepala rumah tangga, ya kan? Rita memejamkan mata, menahan air mata yang nyaris jatuh. Ia menatap uang di tangannya, hasil kerja keras, lembur, dan lelah bertahun-tahun. Tapi semua dianggap seolah bukan miliknya. Semoga ibu mertua nanti nggak ikut campur soal uang, bisiknya pelan. Ia tak tahu bahwa mulai besok, semua akan berubah. Malam itu, Rita menatap ke arah langit-langit kamar yang gelap. Hatinya penuh doa, tapi juga firasat buruk yang sulit ia jelaskan. Semoga besok tidak ada hal aneh yang terjadi. Namun, keesokan harinya, kedatangan Yati akan menjadi awal dari kehancuran yang perlahan menghancurkan ketenangan rumah tangganya. Pagi itu, rumah Rita terasa sedikit lebih sibuk dari biasanya. Ia bangun lebih awal dari jam biasanya, menyiapkan sarapan, menyapu halaman, dan memastikan kamar tamu di depan sudah bersih. Hari ini ibu mertuanya, Yati, akan datang untuk tinggal sementara di rumah mereka. Rita berdiri di depan cermin, memeriksa wajahnya. Ada sedikit lingkar hitam di bawah mata karena lembur semalam, tapi ia tetap berusaha tampak segar. Ia tidak ingin terlihat lesu di hadapan ibu mertua. "Mas, nanti tolong jemput ibu ya di terminal," kata Rita sambil menata meja makan. Harry yang masih duduk di sofa sambil menggulir layar ponsel menjawab tanpa menatap. Iya, nanti aku jemput. Jangan banyak diatur, aku tahu jamnya." Nada bicaranya datar, tapi Rita menahan diri. Ia sudah terbiasa dengan sikap acuh Harry yang makin hari makin sulit ditebak. Dulu Harry begitu perhatian, namun sejak tak punya pekerjaan tetap dan mulai sering berkumpul dengan teman-teman lamanya, sifatnya berubah, cepat marah, mudah tersinggung, dan sering menyepelekan istrinya. Beberapa jam kemudian, suara mobil berhenti di depan rumah. Rita buru-buru keluar menyambut. Dari dalam mobil, turun seorang wanita parubaya berambut ikal pendek, mengenakan kebaya sederhana dan membawa 2 tas besar. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam, Ibu," sambut Rita dengan senyum lembut, menunduk sopan. "Silakan masuk, Bu. Rumahnya sederhana, tapi semoga nyaman." Yati menatap sekeliling rumah itu dengan tatapan cepat dari ujung ke ujung, seperti sedang menilai. Sederhana, tapi lumayan juga ya. Harry, kamu nggak bilang kalau rumahnya sebesar ini." Rita tersenyum kaku. Rumah itu sebenarnya hasil kerja kerasnya sendiri. Ia yang mencicil, ia yang mendesain, bahkan ia yang mengisi perabotannya satu persatu. Tapi ia tidak ingin mempermalukan Harry di depan ibunya. Ia hanya menjawab pelan. "Alhamdulillah, Bu, semua karena rezeki dari Allah." Yati duduk di ruang tamu sambil mengipasi diri dengan tangan. "Ah, udaranya panas banget. Kamu nggak pakai AC ya, Rita?" "Pakainya cuma di kamar tidur, Bu. Biar hemat listrik," jawab Rita sopan. Yati mendengus pelan, lalu melirik Harry. "Anak mama ini dari dulu nggak bisa hidup susah. Kamu harusnya kasih dia kenyamanan, Rita. Jangan disuruh hemat terus." "Bu," Harry tertawa kecil. "Rita kan suka ngatur-ngatur pengeluaran, katanya biar tabungan banyak." Rita tersenyum kecut. Dalam hati ia mulai merasa tidak nyaman, tapi ia menahannya. Ini baru hari pertama. Hari-hari berikutnya, suasana rumah mulai berubah. Yati mulai sering ikut campur dalam urusan rumah tangga. Saat Rita memasak, ia akan datang ke dapur dan mengomentari setiap hal kecil. "Loh, kamu masak sayur pakai santan? Harry kan gak suka yang begini. Dulu waktu masih sama mama, dia sukanya sayur bening." Kamu kerja terus sih. Kapan ngurus rumah? Istri tuh harusnya fokus ke suami, bukan ke laptop." Setiap kalimatnya seperti belati yang diselipkan dalam senyum. Rita masih berusaha sabar. Ia tahu menghormati orang tua adalah kewajiban. Tapi setiap malam, ia mulai merasa lelah. Bukan karena pekerjaan, melainkan karena suasana rumah yang semakin berat. Suatu sore, saat Rita baru pulang kerja, ia mendengar suara tawa dari ruang tamu. Yati dan Harry sedang menonton televisi sambil makan gorengan. "Loh, Bu, Mas, kalian belum makan malam? Aku masakin tadi pagi, tinggal dihangatkan," ucap Rita sambil meletakkan tas kerjanya. "Oh, nggak usah repot. Mama tadi masak sendiri. Mas Harry nggak suka kalau makanannya dipanaskan," jawab Yati tanpa menoleh. Harry menimpali, "Iya, aku udah kenyang, sayang."
Nanti aja. Rita diam. Ia hanya mengangguk, lalu berjalan ke dapur. Di sana ia melihat panci yang biasa ia gunakan sudah kosong, piring-piring kotor berserakan, dan dapur berantakan. Ia menatap sekeliling, menarik napas panjang, lalu membersihkannya satu persatu. Tidak apa-apa, bisiknya dalam hati. Yang penting rumah tetap rukun. Namun, kesabarannya mulai diuji ketika Yati mulai menyindir soal uang. Suatu malam, saat mereka sedang duduk bersama di ruang keluarga, Yati berkata dengan nada santai namun menusuk. Harry, kamu itu suami. Jangan semua diatur sama istri. Istri kerja boleh, tapi kamu harus yang pegang uang. Biar dia nggak semena-mena. Harry mengangguk setuju tanpa menatap Rita. Rita menelan ludah, mencoba tetap tenang. Bu, uang di rumah selalu aku catat. Kok? Semua pengeluaran juga aku laporin ke Mas Harry. Ya, tapi tetap aja. Namanya perempuan, kalau pegang uang suka lupa diri. Jangan sampai kamu nyusahin anak mama, balas Yati tajam. Kata-kata itu membuat dada Rita terasa sesak. Ia menunduk, mencoba menahan air mata yang hampir jatuh. Ia ingin menjawab, ingin berteriak bahwa semua uang di rumah ini berasal dari jerih payahnya, bukan Harry. Tapi ia menahan diri. Ia masih menghargai harga diri suaminya di depan ibunya sendiri. Malam itu, ketika Yati sudah masuk kamar dan Harry sibuk dengan ponselnya, Rita duduk sendirian di ruang tamu, menatap ke arah jendela. Hujan turun pelan, menimbulkan suara gemericik lembut di atap. Ia memeluk lututnya sendiri dan berbisik lirih. Aku cuma ingin hidup tenang. Kenapa rasanya makin sempit setiap hari? Di luar kamar, Yati tampak keluar perlahan menuju dapur dengan langkah pelan. Rita tidak memperhatikan karena pikirannya sedang kalut. Ia tidak tahu bahwa malam itu, untuk pertama kalinya, ada tangan lain yang mulai mengutak-atik isi rumahnya. Keesokan paginya, Rita terkejut ketika melihat dompetnya yang ia letakkan di meja kerja terbuka sedikit. Uang tunai di dalamnya berkurang. Ah, mungkin aku lupa hitung kemarin, gumamnya menenangkan diri. Ia menutup dompet itu dan tersenyum palsu saat keluar kamar. Yati sudah duduk di ruang makan sambil minum teh. Pagi, Rita. Tadi Mama lihat kamu simpan uang di meja kerja. Hati-hati ya. Rumah tuh jangan ceroboh. Nanti kalau hilang disalahin orang. Nada suaranya ringan. Tapi Rita merasa ada sesuatu yang ganjil. Ia hanya menjawab lirih. Iya, Bu. Terima kasih sudah mengingatkan. Namun sejak hari itu, perasaan was-was mulai tumbuh di dalam hati Rita. Setiap malam, ia selalu mengecek isi dompetnya. Dan entah kenapa, jumlahnya selalu berkurang, sedikit demi sedikit. Di tengah keheningan malam berikutnya, Rita mulai berpikir, mungkinkah ada orang lain yang tahu tempat ia menyimpan uang? Ia tak ingin menuduh siapapun, apalagi ibu mertua sendiri, tapi firasatnya mulai mengusik. Sambil menatap gelapnya langit malam, ia berbisik dalam hati. Kalau benar firasat ini, aku harus tahu, siapa yang diam-diam mengambil uangku setiap malam. Dan tanpa ia sadari, malam itu menjadi awal dari misteri kecil yang perlahan akan menyingkap wajah asli orang-orang yang selama ini ia percaya. Sudah hampir 2 minggu sejak Yati tinggal di rumah Rita. Awalnya Rita berusaha menenangkan diri dan menganggap semua berjalan baik-baik saja. Tapi akhir-akhir ini, ada sesuatu yang mulai membuatnya resah. Setiap kali ia menghitung uang tunai yang disimpannya di laci meja kerja, jumlahnya selalu berkurang, sedikit demi sedikit. Tidak besar, tapi cukup untuk membuat dada Rita terasa sesak. Malam pertama ia menyadari hal itu, Rita mengira dirinya lupa menghitung. Malam kedua, ia yakin masih kurang. Dan malam ketiga, ia mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Uang itu bukan sembarangan uang. Sebagian adalah sisa dari pembayaran proyek besar yang belum sempat ia transfer ke rekening. Rita memang biasa menyimpan sebagian kecil uang tunai di rumah, untuk kebutuhan darurat atau pembayaran ke tukang yang datang tiba-tiba. Namun sekarang, jumlahnya makin menipis. Ia mencoba berpikir rasional. Mungkinkah Harry yang mengambil untuk keperluan mendadak? Atau mungkin Yati yang meminjam tanpa bilang? Tapi mengapa diam-diam? Sore itu, saat ia pulang dari kantor, Rita melihat sesuatu yang membuat hatinya semakin gelisah. Yati sedang duduk di ruang tamu, mengurut-urut pergelangan tangannya yang dihiasi gelang emas baru. Wah, gelangnya bagus, Bu,
ucap Rita sopan, mencoba tersenyum walau hatinya bergetar. Hehe, iya, tadi ada promo di toko emas dekat pasar. Murah kok, cuma 1 juta lebih dikit, jawab Yati santai, menatap gelang itu dengan bangga. Rita mengangguk pelan, tapi pikirannya langsung berputar. Ia tahu pasti Yati tidak punya pemasukan. Setiap bulan, Heri hanya memberinya uang belanja pas-pasan. Bahkan sebagian dari uang itu berasal dari Rita juga. Dari mana uang membeli gelang itu? Malamnya, Rita duduk di ruang kerja, menatap laci yang kini terkunci. Ia sudah mulai mencatat jumlah uangnya setiap hari di buku kecil. Tapi anehnya, meski sudah dikunci, jumlah uang tetap berkurang. Rita benar-benar tak mengerti. Pikiran buruk mulai mengintip dari balik kesadarannya. Namun ia menepisnya cepat-cepat. Tidak mungkin. Ibu mertua sendiri? Masa ia tega? Keesokan paginya, saat Rita hendak berangkat kerja, ia sempat menaruh amplop berisi 2 juta rupiah di meja dapur. Rencananya untuk membayar tukang ledeng yang akan datang siang nanti. Ia sudah berpesan kepada Yati dan Heri bahwa amplop itu untuk tukang. Sore hari saat ia pulang, Rita langsung menanyakan pada Heri. Mas, tadi tukang ledengnya datang? Heri menjawab tanpa menoleh dari ponsel. Oh, datang kok. Tapi udah pulang. Katanya udah dibayar sama ibu. Rita mengerutkan dahi. Dibayar sama ibu? Tapi uangnya masih di amplop di dapur. Oh, yang nggak tahu, tanya aja ibu. Aku nggak urus, jawab Heri datar. Rita berjalan ke dapur. Amplop itu sudah tidak ada. Ia menelan ludah, mencoba tetap tenang, lalu menghampiri kamar ibu mertua. Permisi, Bu, katanya pelan sambil mengetuk pintu. Yati yang sedang menonton sinetron menoleh. Ada apa, Rita? Bu, amplop yang saya taruh di meja dapur, yang buat bayar tukang. Ibu lihat enggak? Oh, amplop itu? Jawab Yati santai sambil mengaduk teh. Iya, Mama lihat. Mama pikir itu uang belanja. Jadi Mama pakai sebagian buat belanja harian. Lagian kan sama aja. Nanti kamu ganti dari gajimu, toh? Rita terdiam. Ujung matanya panas menahan air mata. Ia ingin menjelaskan bahwa uang itu bukan untuk belanja, tapi untuk tukang, tapi ia menahan diri. Yati bahkan tidak merasa bersalah. Ia berbicara dengan nada seolah itu hal biasa. Maaf, Bu, seharusnya ibu tanya dulu, ucap Rita hati-hati. Yati langsung menatap tajam. Kamu marah sama Mama? Enggak, Bu. Saya cuma... Kalau cuma uang segitu aja marah, berarti kamu pelit, Rita. Mama tinggal di sini juga demi anak Mama, bukan mau ngerepotin. Lagian, uang itu kan juga dari anak Mama. Apa salahnya kalau Mama pakai sedikit? Rita hanya bisa menunduk. Ia tahu kalau ia bicara lebih jauh, Heri pasti akan membelanya. Dan itu akan memicu pertengkaran besar. Jadi ia memilih diam. Namun hatinya mulai retak. Beberapa hari berikutnya, kejadian-kejadian kecil terus berulang. Kadang uang belanja tiba-tiba kurang, kadang isi dompetnya berkurang tanpa jejak. Yang paling aneh, setiap kali Rita menghitung uang sebelum tidur, jumlahnya selalu berkurang keesokan paginya. Suatu malam, Rita duduk di ruang kerja sambil menatap meja. Ia tahu semua uang yang ia simpan malam ini, 100 lembar 100 ribuan, jumlahnya pas 10 juta. Ia menghitung pelan, mencatat di buku, lalu menaruhnya kembali di laci, menguncinya, dan menyimpan kunci di bawah bantal. Malam itu ia berusaha tidur, tapi hatinya gelisah. Sekitar pukul 1 dini hari, Rita terbangun. Dari celah pintu kamar, ia melihat cahaya redup menyala di ruang tengah. Ada bayangan bergerak perlahan menuju arah ruang kerja. Rita menahan napas, memejamkan mata pura-pura tidur. Langkah itu berhenti sebentar, lalu terdengar suara laci dibuka pelan. Dek! Darahnya seolah berhenti mengalir. Ia ingin bangun dan memergoki siapa pelakunya, tapi tubuhnya kaku karena takut salah menuduh. Beberapa menit kemudian, langkah itu menjauh, lalu hilang. Rita baru berani bangun dan berlari ke ruang kerja. Laci itu tertutup rapat, tapi hatinya tahu sesuatu sudah terjadi. Keesokan paginya, saat ia menghitung kembali uangnya, benar saja, kurang 0,5 juta. Tangannya gemetar. Ia menatap angka di buku catatan, lalu ke arah pintu kamar Yati yang tertutup rapat.
Dalam hatinya, suara kecil berbisik lirih. Apa mungkin benar firasatku selama ini? Rita duduk di tepi tempat tidur, menatap kosong ke lantai. Air matanya mulai jatuh tanpa suara. Ia tidak tahu harus bagaimana. Menuduh berarti mempermalukan keluarga suaminya, tapi diam berarti membiarkan dirinya diinjak terus-menerus. Hari itu, saat ia bekerja di kantor, pikirannya terus melayang. Ia hampir tidak bisa fokus pada klien. Hanya satu hal yang berputar di kepalanya. Siapa sebenarnya yang mencuri uangnya setiap malam? Malam itu, Rita mengambil keputusan yang berat. Ia tak mau lagi hanya menebak-nebak. Malam besok, ia akan memasang kamera kecil tersembunyi di ruang kerjanya. Kamera yang biasa ia gunakan untuk proyek dokumentasi desain. Kalau memang benar ada yang mencuri, bisiknya dalam hati, aku ingin tahu siapa pelakunya dengan mataku sendiri. Ia menatap cermin di depannya, wajahnya lelah tapi matanya tajam, dipenuhi tekad. Tidak lagi ingin menjadi korban yang diam. Dan malam itu, ia menyiapkan perang yang tidak pernah ia duga. Perang diam-diam di rumahnya sendiri, melawan orang yang seharusnya ia hormati. Hari demi hari berlalu sejak uang di rumah Rita mulai berkurang tanpa alasan yang jelas. Ia sudah berusaha menahan diri, menutupi rasa curiga yang mulai tumbuh dalam hatinya. Namun, semakin lama, keadaan rumah tangga yang dulu damai kini terasa tegang dan dingin. Pagi itu, Rita menyiapkan sarapan seperti biasa. Ia menata meja makan dengan rapi, membuat nasi goreng kesukaan Harry, dan secangkir kopi hitam untuk Yati, ibu mertua yang kini tinggal bersama mereka. Namun saat semua sudah siap, tak ada satupun dari keduanya yang datang ke meja makan. Dari dalam kamar terdengar suara tawa pelan antara Harry dan ibunya. Rita terdiam, sendok di tangannya berhenti bergerak. Dulu, Harry selalu turun paling pagi, menyambutnya dengan senyum hangat. Sekarang, Harry lebih sering menghabiskan waktu dengan ibunya. Bahkan hal kecil seperti sarapan pun dilakukan berdua di kamar. Rit, nanti tolong jangan masak nasi terlalu banyak ya. Ibu nggak begitu suka nasi buatanmu, katanya agak keras. Ujar Harry begitu keluar kamar, tanpa menatap istrinya. Rita menelan ludah. Kata-kata itu mungkin sederhana, tapi terasa seperti pisau yang menusuk pelan ke dadanya. Oh begitu? Baik, nanti aku masak yang lembek saja. Jawabnya pelan, menahan nada suaranya agar tidak terdengar getir. Namun Yati menimpali dari belakang Harry. Ah, nggak usah repot, Harry. Biar nanti ibu saja yang masak. Kasihan kalau dia sibuk terus tapi hasilnya nggak enak juga. Nada suaranya santai, tapi penuh sindiran. Rita menunduk. Ia tidak ingin memperpanjang masalah di pagi hari. Tapi di dalam hatinya, amarah dan luka bercampur menjadi satu. Sejak Yati datang, Harry seperti berubah. Ia lebih sering membela ibunya, bahkan dalam hal yang tak masuk akal. Dulu Harry selalu mendengarkan Rita, tapi kini setiap kali ia mencoba bicara, Harry pasti memotong dengan kalimat, "Sudahlah, jangan banyak omong. Ibu kan cuma sementara di sini." Namun, sementara, itu sudah berjalan hampir 2 bulan, dan Yati tampaknya tak berniat pergi. Malamnya, Rita kembali memeriksa lemari tempat ia menyimpan uang cadangan. Beberapa lembar pecahan 100.000 kembali hilang. Ia memegang kepalanya, berusaha berpikir jernih. Tidak ada orang lain di rumah selain mereka bertiga. Uang itu bukan uang belanja, tapi hasil dari kerja kerasnya sebagai desainer pakaian online. Rita bekerja siang malam, kadang lembur hingga larut. Tapi Harry tidak pernah tahu bahwa penghasilannya mencapai puluhan juta rupiah setiap bulan. Ia sengaja merahasiakan itu karena tak ingin Harry merasa rendah diri. Namun sekarang, setiap kali melihat uangnya hilang, hatinya memberontak. Karena yang ia curigai bukan orang asing, melainkan keluarga sendiri. Pagi berikutnya, Harry pulang agak siang dari bengkel tempatnya bekerja. Wajahnya masam. "Rita, kamu pakai uang di dompetku ya?" Rita menatap suaminya, bingung. "Uang di dompetmu? Aku nggak pernah buka dompetmu, Her. Jangan bohong. Ibu bilang kamu yang suka ngambil uang diam-diam buat belanja." Rita membeku. Kalimat itu seperti tamparan keras. Ia tak menyangka Yati sampai menuduhnya begitu. "Jadi kamu lebih percaya omongan ibu daripada aku?" Suaranya bergetar. Harry mendengus kesal. "Aku cuma bilang, coba tolong lebih hati-hati aja soal uang. Akhir-akhir ini sering hilang, kan?"
Rita menggigit bibirnya, menahan air mata. Ia ingin berteriak bahwa selama ini justru dialah yang kehilangan uang, tapi ia sadar percuma. Harry kini sudah sepenuhnya berada di pihak ibunya. Sejak hari itu, suasana rumah semakin dingin. Yati makin sering menyindir Rita. Perempuan zaman sekarang kerja tapi nggak bisa urus rumah. Uang habis entah kemana, masakan nggak enak, suami disuruh bantu-bantu. Dulu waktu aku muda, semua kuurus sendiri. Kalimat itu terdengar setiap pagi, setiap sore, tanpa henti. Rita mulai jarang bicara. Ia hanya fokus bekerja di kamarnya. Sementara di luar, tawa Harry dan ibunya terdengar seperti ejekan. Kadang malam-malam ia menangis diam-diam, menatap dinding kamar, bertanya dalam hati, apa semua pengorbananku selama ini tidak berarti? Namun suatu malam, ketika rasa curiganya sudah tak tertahan lagi, Rita memutuskan untuk bertindak. Ia mulai menaruh tanda kecil di sekitar laci dan lemari tempat uangnya disimpan. Ia ingin tahu siapa yang sebenarnya mengambil uang itu. Hatinya berdebar-debar. Ia tahu langkah ini berisiko, tapi ia tidak bisa lagi hidup dengan prasangka. Ia harus tahu kebenarannya. Meskipun kebenaran itu mungkin akan menghancurkan rumah tangganya sendiri. Malam itu menjadi awal dari perubahan besar. Karena setelah malam itu, bukan hanya uang yang hilang, tapi juga kepercayaan, cinta, dan rasa hormat yang dulu pernah ada di rumah itu. Malam itu udara terasa begitu sunyi. Rita duduk di ujung ranjang, menatap lemari kayu tempat ia biasa menyimpan hasil kerja kerasnya. Ia sudah menyiapkan perangkap sederhana, selembar kertas kecil yang diselipkan di antara tumpukan uang, dan posisi lipatan uang ia hafal betul. Jantungnya berdebar keras setiap kali mendengar langkah kaki di luar kamar. Harry sudah tertidur di ruang tamu, seperti biasa, sementara Yati baru saja keluar dari kamarnya menuju dapur. Rita menahan napas, mencoba tetap tenang, meski dalam hatinya campur aduk antara rasa takut dan penasaran. Beberapa menit berlalu dalam kesunyian. Tapi tak lama kemudian, terdengar suara pintu lemari kayu berderit pelan. Rita langsung berdiri dan membuka pintu kamar dengan cepat. Buk! Suara kayu beradu ketika pintu lemari terbuka penuh. Yati terpaku di tempat, tangannya masih memegang amplop berisi uang milik Rita. Wajahnya kaget, tapi hanya sebentar sebelum berubah jadi datar dan sinis. Ibu, apa yang ibu lakukan? Suara Rita bergetar, tapi matanya tajam. Yati menegakkan tubuhnya, meletakkan amplop itu di atas meja, lalu berkata dengan nada tinggi, ngapain kamu pasang perangkap segala? Ini rumah anakku, uang yang ada di rumah ini ya uang anakku juga. Jadi, ini juga uangku. Rita menatapnya tak percaya. Uang ini hasil kerja aku, Bu. Setiap lembar yang ibu ambil itu dari keringatku. Bukan dari Harry, bukan dari siapapun. Tapi kamu kan istrinya Harry. Apapun yang kamu punya sekarang, itu hak anakku juga. Jadi jangan sok merasa hebat, bentak Yati sambil menunjuk wajahnya. Rita menggigit bibirnya, menahan amarah yang nyaris meledak. Ia tahu berdebat dengan Yati tak akan membawa hasil. Tapi malam ini batas kesabarannya benar-benar habis. Kalau ibu mau uang, bilang baik-baik. Jangan mencuri. Saya masih bisa bantu kalau ibu butuh. Tapi cara ibu ini memalukan. Wajah Yati memerah. Berani kamu bilang ibu mencuri? Aku ini ibu mertua kamu nggak punya sopan santun. Kalau ibu masih punya harga diri, ibu nggak akan ambil uang orang lain diam-diam, jawab Rita dingin. Suara mereka akhirnya membangunkan Harry. Ia datang dengan wajah kusut, masih setengah mengantuk. Ada apa ini ribut-ribut tengah malam? Begitu Yati melihat anaknya datang, ekspresinya langsung berubah. Ia menunduk, berpura-pura sedih. Harry, ibu cuma mau ambil uang sedikit buat kebutuhan dapur. Tapi istrimu malah tuduh ibu mencuri. Rita menatap tak percaya. Harry, aku lihat sendiri dia ambil uang dari lemari. Aku bahkan kasih tanda supaya tahu siapa pelakunya. Namun Harry justru menatap istrinya dengan pandangan tajam. Kamu itu kenapa sih, Rit? Selalu nyalahin ibu. Dari kemarin ibu cuma bantu di rumah. Kamu malah curiga terus. Sekarang malah nuduh ibu mencuri? Rita tak kuasa menahan air matanya. Harry, kamu pikir siapa yang bayar semua kebutuhan rumah ini? Listrik, air, cicilan, bahkan uang makan tiap bulan? Aku yang bayar,
Bukan kamu. Harry tertegun sesaat. Maksud kamu apa? Aku nggak pernah bilang. Tapi penghasilanku dari butik online sekarang sudah lebih dari 50 juta per bulan. Aku sengaja nggak bilang supaya kamu nggak merasa rendah diri. Tapi sekarang, kamu dan ibumu malah menuduh aku macam-macam. Suasana langsung hening. Harry tampak kaget dan tak percaya. Tapi sebelum sempat bicara, Yati langsung menyela. Ah, bohong itu. Mana mungkin kamu dapat uang sebanyak itu dari jualan baju? Kalaupun iya, tetap saja kamu istri Harry, jadi semua yang kamu punya itu milik bersama. Termasuk uang itu. Nada suaranya begitu nyaring, penuh amarah dan keangkuhan. Rita menatap mereka berdua, dadanya naik turun menahan emosi. Aku sabar selama ini, Bu. Tapi kalau ibu masih merasa uangku itu milik ibu dan Harry, silakan. Mulai besok, silakan juga hidup dengan uang kalian sendiri. Aku sudah cukup disakiti. Harry melangkah maju, suaranya meninggi. Rita, kamu nggak boleh ngomong kayak gitu ke ibu. Rita menatapnya dengan mata basah. Aku boleh kalau aku sudah kehilangan segalanya. Harry, cinta, kepercayaan, bahkan harga diriku sendiri. Kalian ambil semuanya. Tapi mulai sekarang, aku nggak akan biarkan kalian ambil tenangku juga. Tanpa menunggu jawaban, Rita masuk ke kamar, mengambil kunci mobil dan dompetnya. Ia butuh udara, butuh jarak, sebelum amarahnya menghancurkan segalanya. Di belakangnya, Yati menatap dengan pandangan penuh kebencian, sementara Harry hanya diam terpaku. Ia baru menyadari bahwa mungkin untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tak benar-benar mengenal istrinya. Malam itu menjadi saksi retaknya hubungan yang sudah lama dibangun dengan cinta dan kesabaran. Tapi di sisi lain, malam itu pula membuka kebenaran yang selama ini tersembunyi. Tentang siapa yang sebenarnya kuat, siapa yang tulus, dan siapa yang hanya memanfaatkan. Rita tahu, setelah malam ini, tak akan ada yang sama lagi. Tapi di balik luka itu, tumbuh kekuatan baru yang pelan-pelan membentuk tekad untuk melindungi dirinya sendiri, sekalipun itu berarti harus melawan orang yang dulu ia sebut keluarga. Sejak malam itu, rumah yang dulunya terasa hangat kini berubah menjadi ladang pertengkaran yang sunyi. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi sapaan manis di pagi hari. Hanya dingin yang menggantung di udara, menandai hubungan yang perlahan membusuk. Rita mulai menjaga jarak. Ia tak lagi memasak untuk mereka seperti dulu, tak lagi menyapa Harry setiap pagi, dan memilih makan di kamar sambil menatap laptopnya. Sementara Yati dan Harry lebih sering duduk di ruang tamu, membicarakan hal-hal kecil dengan nada yang disengaja keras, seolah ingin Rita mendengar. Setiap malam, suara bisik-bisik itu kembali. Anakmu itu makin kurang ajar. Her, ibu nggak salah kalau dari awal nggak suka sama dia. Bisik Yati suatu malam. Harry hanya diam, wajahnya muram. Aku juga nggak tahu kenapa dia jadi begini, Bu. Dulu dia lembut, sekarang bicaranya kayak orang yang nggak punya hati. Ya jelaslah, karena dia ngerasa punya uang. Coba kalau kamu yang kerja, pasti dia nggak berani begitu. Yati menimpali dengan sinis. Rita mendengar semua itu dari kamarnya. Air matanya menetes tanpa suara. Ia tahu Harry mendengar, tapi tidak pernah membela. Suaminya yang dulu begitu perhatian kini lebih memilih diam dan membiarkan ibunya menjelek-jelekannya setiap hari. Sampai suatu sore, Rita pulang dari butik dengan wajah lelah. Ia membawa tas besar berisi bahan pakaian pesanan pelanggan. Begitu membuka pintu rumah, pemandangan yang disaksikannya membuat tubuhnya gemetar. Di meja ruang tamu, uang hasil pembayaran pelanggan, yang seharusnya ia simpan pagi tadi di kamarnya, berserakan di atas meja, dan Yati sedang menghitungnya dengan santai. Bu, itu uang pesanan pelanggan. Kenapa ibu sentuh-sentuh? Teriak Rita, meletakkan tasnya dengan keras. Yati menatap tajam. Kenapa? Uang ini kan ada di rumah anakku. Aku cuma mau tahu kamu pakai buat apa. Jangan-jangan kamu sembunyiin sesuatu dari Harry. Ibu tidak punya hak menyentuh uang itu. Seru Rita dengan suara bergetar. Itu bukan uang rumah tangga, bukan uang Harry, itu uang kerjaan aku. Aku yang cari, aku yang tanggung jawab. Namun sebelum Rita sempat melanjutkan, Harry keluar dari kamar dengan wajah kesal. Rita, bisa nggak sih kamu jangan teriak-teriak sama ibu terus? Aku capek dengarnya.
Rita menatapnya dengan mata merah. Kamu masih juga bela ibu setelah semua ini? Dia ambil uang kerjaku. Harry, uang pelanggan. Kalau sampai hilang, aku bisa dituntut. Harry melangkah maju. Udah, berhenti nyalahin ibu. Dia cuma penasaran. Lagian kenapa sih kamu harus sembunyi-sembunyi soal uang? Emangnya kamu nggak percaya aku? Rita menatapnya tak percaya. Percaya? Gimana aku bisa percaya kalau tiap kali aku jujur, kamu malah nyalahin aku? Suasana menjadi panas. Yati menatap mereka dengan mata penuh kebencian, lalu berujar dingin, anakku nggak salah menikah sama kamu, Rit. Tapi ternyata kamu cuma perempuan yang nggak tahu diri. Punya penghasilan sedikit, sudah berani ngatur-ngatur. Rita menatap Yati tajam. Sedikit, Bu? Dari penghasilan itu ibu bisa tinggal di rumah ini. Makan enak setiap hari, nggak kekurangan apapun. Kalau saya nggak kerja, mungkin sekarang kita semua hidup susah. Wajah Yati berubah merah padam. Ia berdiri sambil menunjuk Rita. Kamu berani ngomong begitu di depan anakku? Harry, pisahkan diri kamu dari perempuan kayak gini. Ibu nggak sanggup lagi tinggal serumah sama dia. Rita tertawa getir. Silakan, Bu. Kalau ibu nggak tahan, pergi saja. Saya nggak pernah minta ibu datang dan menghancurkan rumah tangga saya. Harry menatap Rita tajam. Kamu keterlaluan. Enggak, Harry. Suara Rita bergetar, namun mantap. Yang keterlaluan itu kamu. Kamu biarkan ibumu ambil uangku, fitnah aku, dan kamu diam saja. Kamu bahkan gak pernah tanya kenapa aku bertahan selama ini. Suara Rita pecah di akhir kalimat. Air matanya jatuh begitu saja. Harry hanya diam, menatap lantai, sementara Yati terus menyindir. Udah, Her. Kalau aku jadi kamu, udah kuceraikan aja perempuan macam gini. Bikin malu keluarga. Rita menatap keduanya lama. Dadanya sesak, bukan karena marah, tapi karena kecewa yang menumpuk. Kalau begitu silakan. Aku nggak akan tahan kalian lagi. Ia berbalik menuju kamar, menenteng koper kecil, mengambil beberapa pakaian dan dokumen penting. Yati masih berteriak di belakangnya, menyumpahi dan memaki, tapi Rita tidak menoleh lagi. Sebelum keluar pintu, ia menatap Harry terakhir kali. Kamu tahu, Her, aku mencintaimu sungguh-sungguh. Tapi cinta yang terus diinjak dan disalahpahami akhirnya mati juga. Aku pergi bukan karena benci, tapi karena aku lelah. Tanpa menunggu jawaban, Rita menutup pintu dengan keras. Seng. Hanya detik jam dinding yang terdengar. Harry berdiri terpaku, sementara Yati menghela napas lega seolah baru memenangkan perang. Bagus. Biar dia tahu rasa. Perempuan sombong begitu harus dikasih pelajaran. Gumamnya dingin. Namun di lubuk hati Harry, ada sesuatu yang hancur. Ia mencoba membenarkan tindakannya, tapi suara Rita masih bergema di kepalanya. Tentang cinta, pengorbanan, dan harga diri. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak menikah, rumah mereka benar-benar sunyi. Tak ada aroma masakan, tak ada tawa, hanya kesepian yang menyesakkan dada. Dan entah kenapa, di dalam kesunyian itu, Harry mulai menyadari sesuatu. Mungkin kali ini, ia telah kehilangan satu-satunya orang yang benar-benar mencintainya. Sudah 3 minggu sejak Rita meninggalkan rumah itu. 3 minggu sejak pintu kayu yang dulu penuh kenangan tertutup untuk terakhir kalinya. Sejak saat itu, hidupnya terasa sunyi, tapi juga lebih ringan. Rita kini tinggal di apartemen kecil di pusat kota, tak jauh dari butik tempat ia bekerja. Ia menata ruangannya dengan sederhana. Meja kerja di dekat jendela besar, tumpukan kain dan desain yang menumpuk rapi, serta pot kecil berisi bunga mawar putih di sudut ruangan. Bunga itu menjadi simbol ketenangan baru dalam hidupnya. Sederhana, tapi tumbuh dengan kuat meski sendirian. Pagi-pagi, Rita selalu menyeduh kopi sambil memandangi langit kota. Kadang masih terasa aneh. Bangun tanpa mendengar suara Harry, tanpa keluhan Yati yang cerewet, tanpa keharusan mempersiapkan sarapan. Tapi di balik sepi itu, ada kebebasan yang menenangkan. Setiap hari, Rita menenggelamkan diri dalam pekerjaan. Pesanan butik online-nya justru meningkat pesat setelah ia fokus mengelola sendiri. Ia membuka cabang kecil, dan dengan cepat mulai mendapat pelanggan tetap dari luar kota.
Ketenangan membuatnya lebih produktif. Namun setiap kali malam tiba, kesepian itu kembali datang pelan-pelan. Ia sering memandangi foto pernikahannya yang masih ia simpan di meja. Wajah Harry di foto itu tersenyum hangat, berbeda jauh dari pria dingin yang ia tinggalkan. Rita menghela napas panjang. Kalau saja kamu tahu rasanya disalahpahami terus-menerus, Harry, mungkin kamu gak akan biarkan aku pergi, gumamnya lirih. Meskipun begitu, Rita tidak menyesal. Ia sadar bahwa bertahan dalam hubungan yang penuh luka bukanlah tanda cinta, tapi bentuk menyiksa diri. Suatu sore, saat ia sedang menata kain di butik, teleponnya berdering. Nomor yang tak asing, nomor rumah lamanya. Rita menatap layar itu lama. Jemarinya gemetar sesaat sebelum akhirnya menjawab. Halo. Di seberang sana, terdengar suara Harry. Suara yang dulu selalu membuatnya tenang, kini terdengar serak dan ragu. Rita, ini aku. Hening sesaat. Rita tidak tahu harus berkata apa. Ada apa, Her? Suaranya tenang tapi datar. Rita, aku cuma mau bilang aku minta maaf, ucap Harry pelan. Sejak kamu pergi, semuanya berubah. Ibu, dia marah-marah terus. Uang tabungan habis. Aku nggak sanggup, Rita. Rita terdiam. Ada perasaan iba, tapi juga luka lama yang tiba-tiba kembali terasa perih. Sekarang kamu tahu rasanya kehilangan sesuatu yang kamu anggap biasa, jawabnya perlahan. Aku nggak pergi untuk menghukum kamu, Harry. Aku pergi karena aku udah nggak sanggup diperlakukan kayak orang asing di rumah sendiri. Harry terisak. Aku salah, Rita. Aku terlalu nurut sama ibu. Aku pikir kamu cuma marah sementara. Aku pikir kamu bakal balik. Rita menatap lantai. Aku juga dulu pikir kamu akan sadar. Tapi ternyata, aku yang harus sadar bahwa cinta nggak bisa hidup sendirian tanpa dihargai. Sunyi kembali menyelimuti percakapan mereka. Di seberang, terdengar suara napas berat Harry. Aku cuma mau bilang aku kangen kamu, Rit. Rita menutup mata. Air matanya menetes pelan. Ia tidak bisa membohongi diri. Hatinya masih menyimpan perasaan untuk Harry. Tapi perasaan itu kini dibungkus luka dan kehati-hatian. Kadang, rasa kangen itu bukan tanda harus kembali, jawabnya lirih. Tapi tanda bahwa kita harus belajar ikhlas. Telepon ditutup dengan keheningan panjang. Rita duduk diam di kursinya. Matanya masih berkaca-kaca. Tapi kali ini, bukan karena sedih, melainkan karena ia akhirnya kuat untuk tidak kembali ke tempat yang pernah melukai hatinya. Malamnya, Rita menatap jendela apartemennya. Hujan turun perlahan, menimbulkan suara yang menenangkan. Ia memeluk dirinya sendiri, lalu tersenyum tipis. Ia kini tahu, hidup tanpa Harry dan Yati bukanlah akhir dunia. Justru di sanalah ia menemukan dirinya yang sebenarnya. Wanita kuat, mandiri, dan berharga. Kehidupan barunya memang sunyi, tapi penuh arti. Tidak ada lagi yang mengambil uangnya diam-diam. Tidak ada lagi yang memfitnahnya. Tidak ada lagi suara yang merendahkan. Yang tersisa hanyalah Rita, dan ketenangan yang dulu selalu ia rindukan. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu cerita ini belum benar-benar selesai. Karena roda kehidupan selalu berputar, dan entah kapan, masa lalu itu mungkin akan kembali mengetuk pintunya, membawa penyesalan, atau justru balas dendam. Sudah hampir 3 bulan berlalu sejak Rita mengusir Harry dan Yati dari rumahnya. Hidupnya kini jauh lebih tenang. Rumah yang dulu terasa sesak oleh suara-suara sinis dan sindiran kini, hanya dipenuhi keheningan yang damai. Ia bisa bangun pagi tanpa rasa was-was, tanpa harus memeriksa dompet setiap kali hendak berangkat kerja. Namun, di balik ketenangan itu, terkadang muncul perasaan kosong. Tidak bisa dipungkiri, Harry pernah menjadi bagian besar dari hidupnya. Ia pernah mencintai pria itu sepenuh hati, menganggapnya pasangan sejiwa. Tapi cinta yang dulu ia bangun perlahan hancur bersama kepercayaan yang telah dirobek oleh pengkhianatan dan keserakahan. Suatu sore, saat Rita sedang bekerja di ruang kantornya, sekretarisnya mengetuk pintu. Bu Rita, ada seseorang yang ingin bertemu, katanya pelan. Siapa? Tanya Rita tanpa menoleh dari layar laptop. Katanya, namanya Harry. Rita langsung berhenti mengetik. Nama itu seperti petir di siang bolong. Tangannya sempat bergetar, namun ia cepat menenangkan diri.
Suruh tunggu di lobi. Aku akan temui sebentar, katanya dengan nada datar. Ia melangkah keluar dengan langkah tegap. Di lobi kantor yang luas dan berkilau itu, tampak Harry duduk di kursi tunggu. Penampilannya jauh berbeda. Tubuhnya tampak lebih kurus, wajahnya lusuh, dan pakaian yang dikenakannya sudah tidak rapi. Begitu melihat Rita, Harry langsung berdiri. Rita, suaranya serak. Aku cuma ingin bicara sebentar. Rita menatapnya dingin. Untuk apa, Harry? Sudah tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Tolong, dengarkan dulu. Pintanya dengan nada memelas. Aku dan ibu kesulitan. Setelah keluar dari rumahmu, kami tak punya tempat tinggal. Aku sudah mencoba kerja, tapi tidak ada yang mau menerima. Aku menyesal, Rita. Rita menatapnya lama. Ada rasa iba yang sempat muncul, tapi ia cepat mengusirnya. Menyesal setelah kehilangan semuanya. Harry, setelah menghancurkan kepercayaanku, setelah mempermalukanku di rumahku sendiri. Aku bodoh. Ibu yang memaksa, aku cuma. Jangan salahkan ibumu lagi, potong Rita dengan nada tinggi. Kamu sudah dewasa. Kamu tahu mana yang benar dan salah. Tapi kamu memilih diam saat dia memperlakukan aku seperti sampah. Harry menunduk, tidak berani menatapnya. Suasana di lobi mendadak senyap. Beberapa pegawai yang lewat sempat menoleh penasaran, tapi Rita tetap tenang, menjaga wibawanya. Aku tidak datang untuk memohon belas kasihanmu, ujar Harry lirih. Aku cuma mau bilang, ibu sakit, parah. Dia sering menyebut namamu. Dia bilang ingin minta maaf. Kata-kata itu membuat dada Rita terasa sesak. Ia tidak pernah menyangka Yati akan menyesal. Wanita itu terlalu keras kepala dan selalu merasa benar. Tapi kalau memang benar ia sakit, mungkin ini waktunya untuk menuntaskan semuanya. Dia sakit apa? Tanya Rita pelan. Hati dan tekanan darah. Dokter bilang kondisinya menurun karena stres, jawab Harry. Aku tahu, kami pantas menerima ini. Tapi aku mohon, datanglah sekali saja. Ibu ingin melihatmu. Rita terdiam. Di satu sisi, luka batinnya masih menganga. Tapi di sisi lain, nuraninya tidak bisa diam. Ia bukan wanita berhati batu. Ia hanya lelah disakiti. Aku akan pikirkan, katanya akhirnya. Tapi jangan berharap lebih, Harry. Aku datang bukan untuk kalian, tapi untuk menuntaskan semuanya. Harry hanya bisa menunduk. Terima kasih, Rita. Itu saja sudah lebih dari cukup. Setelah Harry pergi, Rita duduk di ruangannya lama sekali. Ia memandangi foto pernikahan mereka yang masih tersimpan di laci. Dulu ia ingin membuangnya, tapi entah mengapa selalu ragu. Kini, foto itu terasa seperti pengingat masa lalu yang pahit tapi berharga. Malamnya, di rumah, Rita menatap jendela kamar sambil menyesap teh hangat. Hujan turun perlahan di luar, membawa aroma tanah yang lembab. Dalam benaknya, wajah Yati terbayang, dengan suara nyinyirnya, dengan tatapan sinisnya, dengan kata-kata yang dulu begitu menyakitkan. Tapi kini, ia hanya melihat seorang wanita tua yang mungkin sedang terbaring lemah dan menyesal. Rita menarik napas panjang. Mungkin ini saatnya aku menatap masa lalu untuk benar-benar melepaskannya, gumamnya pelan. Di luar, hujan makin deras. Dan di hatinya, perasaan bimbang mulai tumbuh lagi. Ia tahu, keputusan yang akan diambil esok hari mungkin akan mengubah segalanya. Entah membawa kedamaian, atau membuka kembali luka lama yang belum sepenuhnya sembuh. Namun satu hal pasti, Rita bukan lagi wanita yang sama seperti dulu. Kini ia berdiri di atas kakinya sendiri, kuat, tegar, dan siap menghadapi apapun yang akan datang. Pagi itu, udara terasa dingin dan lembab. Langit masih diselimuti awan kelabu sisa hujan semalam. Rita berdiri di depan kaca, menatap bayangannya sendiri. Ia tampak tenang, tapi di balik mata yang teduh itu, ada perasaan campur aduk, antara ragu, sedih, dan marah yang belum sepenuhnya padam. Sudah semalaman ia tidak bisa tidur, memikirkan kata-kata Harry tentang kondisi Yati. Hatinya masih berat untuk bertemu, tapi entah kenapa, ada suara kecil di dalam dirinya yang terus berbisik. Pergilah, Rita. Kau perlu menutup luka itu, bukan menghindarinya. Setelah menyiapkan diri,
Rita berangkat ke rumah kontrakan kecil tempat Harry dan Yati tinggal sekarang. Lokasinya tidak jauh dari pinggiran kota, jauh dari rumah besar yang dulu pernah mereka tempati bersama. Begitu mobilnya berhenti di depan rumah sederhana itu, dadanya berdebar. Rumah itu tampak kusam. Cat dinding mulai mengelupas, halaman dipenuhi daun kering. Ia sempat menatap lama, mengingat dulu Yati sangat suka memamerkan kebersihan dan kemewahan rumahnya. Kini semuanya berubah. Seolah waktu membalas dengan cara yang tenang tapi menyesakan. Harry muncul di depan pintu. Ia tampak kikuk dan gugup. "Terima kasih sudah datang, Rita," katanya pelan. Rita hanya mengangguk. Suaranya nyaris tak keluar. "Di mana ibu?" "Di dalam." Dia sudah tidak bisa banyak bicara. Langkah Rita terasa berat saat menapaki lantai semen rumah itu. Aroma obat-obatan dan minyak kayu putih menyambutnya. Di sudut ruangan, di atas dipan kayu sederhana, tampak Yati terbaring lemah dengan selimut menutupi tubuhnya. Rambutnya sudah beruban penuh, kulit wajahnya pucat, dan tatapannya kosong memandang langit-langit. "Ibu," panggil Harry pelan. Rita datang. Mata Yati perlahan bergerak, mencari sumber suara. Begitu melihat Rita berdiri di ambang pintu, mata tuanya seketika berkaca-kaca. Ia mencoba tersenyum, meski bibirnya bergetar. "Rita?" Suaranya serak dan lirih. "Kamu datang juga?" Rita maju perlahan, menatap wanita yang dulu selalu menatapnya dengan kebencian. Kini di hadapannya, Yati tampak begitu rapuh. Tidak lagi menakutkan, tidak lagi sombong. Hanya seorang ibu tua yang menyesal. "Bagaimana keadaan ibu?" tanya Rita pelan. Yati menarik napas berat. "Tidak sebaik dulu, tapi aku bersyukur kamu masih mau datang." Rita menatapnya lama, lalu duduk di kursi di samping ranjang. Keheningan mengisi ruangan beberapa saat. Hanya suara jam dinding yang terdengar pelan berdetak. "Rita." Yati akhirnya membuka suara lagi. "Aku tahu, aku banyak salah padamu. Aku terlalu sombong, terlalu merasa benar. Aku iri, aku benci melihat kamu bisa lebih dari anakku. Aku pikir, aku melindungi Harry, tapi sebenarnya aku justru menghancurkannya." Air mata mengalir pelan dari sudut matanya. "Aku minta maaf, Nak. Aku sungguh menyesal." Rita menunduk. Hatanya bergetar. Ia tidak menyangka kata-kata itu akan keluar dari mulut Yati. Selama ini, yang ia bayangkan hanyalah wanita keras kepala yang tidak pernah mau mengakui kesalahan. Tapi sekarang, yang ia lihat hanyalah seorang ibu yang tersesat oleh rasa cinta yang salah. "Saya sudah memaafkan, Bu," ucap Rita akhirnya. Suaranya bergetar tapi tulus. "Tapi maaf bukan berarti saya bisa melupakan. Semua yang terjadi, sudah cukup membuat saya belajar banyak hal. Tentang keikhlasan, tentang harga diri, dan tentang bagaimana cinta bisa buta jika kita tidak jujur." Yati mengangguk pelan, air matanya jatuh lagi. "Kau wanita yang kuat, Rita. Aku salah menilaimu. Aku kira kau cuma numpang hidup dari Harry. Ternyata kaulah yang membuat rumah tangga itu berdiri. Aku baru tahu semuanya dari Harry, tentang penghasilanmu, tentang kerja kerasmu, aku malu." "Sudahlah, Bu," jawab Rita dengan nada lembut. "Semua sudah berlalu. Yang penting sekarang ibu fokus sembuh." Harry berdiri di sudut ruangan, matanya merah menahan tangis. Ia tidak pernah melihat ibunya dan istrinya bicara sejujur ini. Di hatinya, ada sesal yang dalam. Ia sadar betapa besar kesalahan yang sudah ia buat, membiarkan ibunya menginjak harga diri istri yang tulus mencintainya. Yati menggenggam tangan Rita dengan sisa tenaga. "Terima kasih. Sudah datang. Mungkin ini terakhir kalinya kita bertemu. Aku hanya ingin pergi dengan hati yang tenang." "Jangan bicara begitu, Bu," potong Rita dengan lirih. Tapi di matanya sendiri, air bening mulai menetes. "Mungkin Tuhan memang ingin menegurku dengan cara ini," kata Yati. "Agar aku sadar, harta dan gengsi tidak ada artinya tanpa hati yang bersih." Rita memeluk tangan Yati dengan lembut. "Semoga ibu diberi ketenangan." Beberapa jam kemudian, Rita pamit pulang. Harry mengantarnya sampai ke depan rumah. "Rita," katanya pelan. Terima kasih sudah mau datang. Ibu akan lebih tenang sekarang." Rita menatapnya datar tapi tidak lagi marah. "Rawat ibumu baik-baik, Harry.
Aku sudah tidak punya urusan dengan kalian. Tapi aku harap kalian belajar menghargai orang sebelum kehilangan segalanya. Harry mengangguk, menunduk dalam-dalam. Ia tahu, kesempatan untuk kembali sudah tertutup selamanya. Rita melangkah pergi, membiarkan angin pagi menyapu wajahnya. Ada perasaan lega di dadanya, campuran antara sedih dan tenang. Ia merasa seolah beban besar yang selama ini menekan akhirnya perlahan terangkat. Di dalam mobil, Rita sempat menatap ke kaca spion. Rumah kecil itu semakin menjauh, tapi kenangannya masih tinggal di hatinya. Bukan lagi sebagai luka, melainkan sebagai pelajaran hidup yang akan selalu ia ingat. Mungkin inilah akhirnya, gumamnya sambil menatap langit yang mulai cerah. Akhir dari dendam, awal dari kedamaian. Namun, ia tidak tahu. Kabar berikutnya yang akan datang beberapa hari kemudian akan mengubah perasaannya sekali lagi. Sudah seminggu berlalu sejak Rita mengunjungi rumah kontrakan kecil tempat Yati tinggal bersama Harry. Setelah pertemuan itu, Rita merasa lebih tenang. Ada sesuatu yang berubah dalam dirinya, seolah beban yang selama ini menyesakkan dadanya perlahan menguap. Namun, pagi itu, saat Rita sedang menikmati sarapan di teras rumah sambil membaca laporan kerja, ponselnya berdering. Nomor yang muncul di layar membuatnya terdiam sejenak. Nomor Harry. Ia sempat ragu untuk mengangkat. Tapi entah kenapa jari-jarinya bergerak sendiri. Halo? Suaranya pelan. Rita? Suara Harry di seberang terdengar parau, nyaris tercekat. Ibu. Ibu sudah tiada. Rita terdiam. Seakan waktu berhenti berputar. Suara burung di halaman, suara kendaraan di kejauhan, semuanya lenyap. Yang tersisa hanya gema suara Harry yang terus terulang di kepalanya. Kapan? Tanya Rita akhirnya, hampir tak terdengar. Tadi pagi, sekitar jam 4, jawab Harry dengan nada lirih. Dia pergi dalam tidur. Wajahnya tenang. Sebelum meninggal, dia sempat menyebut namamu. Rita menutup mata, air mata langsung menetes tanpa bisa ia tahan. Meskipun sudah tidak ada hubungan darah, Yati tetaplah orang yang pernah menjadi bagian dari hidupnya. Semua luka, semua amarah, semua kenangan pahit, tiba-tiba terasa begitu kecil dibandingkan kepergian yang kini nyata di hadapannya. Dimakamkan di mana? Tanyanya dengan suara bergetar. Di pemakaman belakang kampung sini. Kalau kamu mau datang. Aku akan datang, potong Rita pelan. Tunggu aku di sana. Langit siang itu mendung, seolah turut berduka. Rita datang mengenakan pakaian hitam sederhana, tanpa make-up, tanpa kemewahan. Hanya seorang wanita yang datang untuk menghormati kepergian seseorang yang pernah menjadi bagian dari kisah hidupnya. Di pemakaman kecil itu, beberapa tetangga berdiri mengelilingi liang lahat yang masih basah. Harry berdiri di tepi, wajahnya tampak hancur. Begitu melihat Rita datang, ia menunduk dalam-dalam. Tidak ada kata-kata, hanya keheningan yang lebih bermakna dari 1000 penjelasan. Rita berdiri di samping pusara, memandangi tanah merah yang baru ditimbun. Tangannya menggenggam bunga melati putih yang ia bawa dari rumah. Perlahan, ia meletakkannya di atas tanah. Selamat jalan, Bu, bisiknya lirih. Saya sudah memaafkan semuanya. Semoga Ibu juga memaafkan saya, atas semua kata dan tindakan yang pernah menyakiti. Air mata kembali mengalir, tapi kali ini bukan karena marah atau kecewa, melainkan karena lega. Ia tahu, perpisahan ini adalah akhir dari segala dendam yang selama ini membelenggu. Harry mendekat perlahan. Rita, terima kasih sudah datang. Ibu pasti tenang di sana. Rita menatapnya sebentar. Aku datang bukan karena masih punya perasaan. Harry, aku datang karena aku ingin menutup semua ini dengan hati yang bersih. Ibumu pergi dengan penyesalan, tapi juga dengan damai. Dan aku ingin kamu juga belajar dari semuanya. Harry menunduk, menahan tangis. Aku tahu. Semua ini salahku. Aku kehilangan segalanya karena kebodohanku. Tapi terima kasih. Kamu masih mau datang. Rita menghela napas panjang. Hidup selalu memberi kesempatan untuk berubah. Tapi kesempatan itu hanya datang kalau kita berani mengakui kesalahan. Setelah itu, ia melangkah pergi. Langkahnya mantap, meski hatinya berat. Beberapa minggu kemudian, kehidupan Rita kembali berjalan seperti biasa. Ia kembali sibuk dengan pekerjaan,
Namun kali ini dengan perasaan yang jauh lebih damai. Tidak ada lagi rasa benci, tidak ada lagi bayangan masa lalu yang menghantui. Suatu malam, setelah menyelesaikan pekerjaan di ruang kerjanya, Rita duduk di balkon sambil menatap langit berbintang. Di tangannya, secangkir teh hangat mengepul. Ia memejamkan mata sejenak, membiarkan angin malam menyentuh wajahnya lembut. "Terima kasih, Tuhan," gumamnya pelan, "telah menuntun aku melewati semua ini. Kini aku mengerti, kadang luka memang perlu, agar kita belajar apa itu ketulusan dan kekuatan." Ia menatap langit, seolah berbicara pada seseorang di atas sana. "Bu Yati, aku harap ibu tenang. Aku tidak lagi marah. Semua sudah selesai." Senyum tipis muncul di bibirnya. Hati yang dulu penuh bara kini benar-benar tenang. Rita menatap ke depan, ke arah masa depan yang kini terbentang luas. Ia tahu, perjalanan hidupnya belum selesai. Tapi kali ini, ia melangkah tanpa beban. Ia bukan lagi wanita yang hidup dalam bayang-bayang mertua dan suami yang egois. Ia adalah Rita, wanita mandiri, kuat, dan berhati besar, yang telah belajar bahwa memaafkan bukan berarti kalah, tapi tanda bahwa ia telah menang melawan masa lalu. Langit malam tampak lebih terang malam itu, seolah memberi isyarat bahwa badai benar-benar telah berlalu. Dan dalam kesunyian yang damai itu, Rita tersenyum. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, senyum yang benar-benar tulus dari hati yang telah sembuh sepenuhnya.